khususnya keluarga besar Shahibul Musibah, yakni keluarga besar almarhum Bahyai Muhammad Shahib. Kami yang datang ke sini turut berdoa dan kami menjadikan semua amaliyah malam ini sebagai hadiah untuk Mbah Yai Muhammad Shahib, dan semoga sekaligus selain sebagai hadiah, yakni hadiah pahala yang ganjarannya Allah sampaikan kepada beliau, juga sebagai wasilah atas dikabulkan doa kita. Semoga beliau Mbah Yai Muhammad Shahib diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, Allah lipat gandakan ganjaran atas semua amal kebaikan beliau, dan saat ini Allah jembarkan, Allah luaskan kuburnya, dan di akhiratnya nanti Allah tempatkan di surganya yang kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik keluarga besar maupun segenap sanak famili, handai tolan dan tetangga sekitar, jamaah takziah. Apa kabar Pak, sehat? Monggo saya minta waktu sedikit menyampaikan mau'izah, nasihat buat kita semua yang masih hidup. Namun jangan terlalu tegang dan jangan terlalu formal. Monggo kersane sambil ngerokok Pak, silahkan monggo, sambil udut ya. Karena kalau dengan ngudut malah konsentrasi nyimaknya, maka udut hukumnya bisa jadi wajib. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib kan mendengarkan ceramah nasihat agama, ini termasuk taklim. Nah, thalabul ilmi itu kan wajib. Sesuatu yang wajib kalau tidak sempurna karenanya, maka sesuatu tersebut menjadi ikut wajib juga. Maka monggo yang ngudut. Saya membaca di bungkus rokok zaman dahulu itu, rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Yang menyebabkan serangan jantung itu Pak, rokok dapat. Maksudnya jangan sering-sering minta Pak, beli rokok itu. Itu maksudnya. Kalau keseringan minta kan dapat aja. Itu bisa menyebabkan serangan jantung. Ada juga kalimat begini, rokok membunuhmu. Hati-hati meyakini kalimat itu, bisa syirik kita Pak. Karena nggak mungkin rokok mencabut nyawa itu, nggak mungkin. Hasil penelitian ahli medis, kalau kita kan bukan ahli medis, hasil penelitian ahli medis, satu batang rokok itu memendekkan umur 20 menit. Tapi yang saya heran, mengapa yang cepat mati malah yang nggak ngerokok? Iya Pak ya. Saya jadi nggak percaya sama penelitian itu. Jadi nggak percaya. Saya kadang-kadang berhitung, kalau satu batang rokok itu memendekkan umur 20 menit, anggap kita ngudut sehari plus minusnya 20 batang lah. 20 batang kali 20 menit berarti 400 menit. 400 menit itu berarti kalau dibagi 60 menit berarti 6,6 jam. Berarti dalam satu hari kalau kita ngudut 20 batang rokok, umur kita berkurang atau pendek jadi berkurang 6 jam. 6 jam dikali 30 hari, 6,6 jam kali 30 hari berarti sekitar 200 Pak. Jadi sekitar 200 itu dibagi 24, maka dalam satu bulan usia kita akan lebih pendek sekitar 8 hari. Gara-gara ngerokok 20 batang per hari,
maka secara global dalam akumulasi 1 bulan, maka usia kita akan dikurangi, diperpendek 8 hari. 8 hari kalikan 12 bulan. Berarti kalau kita pakai persentase 30 hari per 8 hari berarti 30%. Maksudnya orang yang merokok usianya akan lebih pendek 30%. Berarti yang usianya ditakdirkan 63 tahun, dia akan mati di usia 42 tahun. Ribet amat itu ya Pak ya. Ribet amat. Tapi kenyataannya yang cepat mati malah yang nggak ngudu. Ini masalahnya. Karena begini, kalau kata Aderai, ada 2 sebab mengapa orang yang merokok lebih panjang umur daripada yang nggak merokok. Yang pertama, orang yang merokok itu relaksasi karena dia menggunakan pernapasan perut. Ketika dia menggunakan pernapasan perut, jadi rileks, tidak stres, beban pikirannya lepas, energi stresnya berkurang, maka penyakit menjauh, umurnya panjang. Makanya buat ibu-ibu di dalam itu, kalau bapak-bapak ini mau ngudut, kasih aja ke bu. Udah kerja capek, peras keringat banting tulang, di kerjaan dimarahin sama bos, kan begitu. Sekedar ngudut sebagai relaksasi. Dengan begitu mudah-mudahan panjang umur. Nah kalau orang nggak ngerokok Pak, malah kegemukan, perut gede kayak saya ini. Malah kebanyakan lemak, selip dikit serangan jantung gitu. Tapi doakan saya, semoga saya sehat panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Singkatnya monggo Pak, ngudut aja nggak apa-apa. Umur itu Allah yang tentukan. Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak sampaikan, saya ingin menguatkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Zaman makin modern, aliran-aliran Wahabi sudah menjelajah kemana-mana, termasuk ke kampung-kampung. Kalau kita tanpa dasar ilmu yang memadai, maka anak-anak kita akan terpengaruh paham Wahabi. Maka tak jarang sekarang anak-anak berbenturan dengan orang tuanya. Ditegaskan bahwasanya hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati adalah doa dan istighfar atau permohonan ampun. Jadi kalau kita ingin memberi hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia, 1 doa, 2 permohonan ampun, yaitu 1 paket doa dan permohonan ampun. Dalam kalimat yang lain dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyah ilal mauta. Doa dan sedekah itu merupakan hadiah untuk orang yang sudah mati. Jadi hadiah untuk orang yang sudah mati itu bukan kijing, bukan nyemen kuburan. Ngapunten nggih. Kita nyemen, ngeramik, marmer makam semewah apapun nggak pengaruh sama ahli kubur. Nggak ngaruh. Apa kalau kita nyemen kuburan ahli kuburnya jingkrak-jingkrak? Ya enggak juga. Nggak ada pengaruhnya. Wong kita nyemen kuburan, ngijing lah bahasa kitanya itu, sekedar nandain takut hilang. Itu pun buat nyenengin mata orang yang masih hidup. Bahkan kita harus banyak konsultasi. Kalau memakamkan keluarga kita ke tanah wakaf, nggak boleh nyemen kuburan kecuali atas izin nazirnya. Hati-hati nggih. Karena kita nggak pernah beli tanah itu. Makanya jangan sembarang ngijing, harus izin kali nazir. Kan tanah wakaf ada nazirnya. Kalau belum ditunjuk nazirnya, minimal pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa kemana? Ke Pak Kaum atau siapa, juru kuncen makam barangkali nyebutnya. Atau apa istilah di desa yang lainnya. Yang jelas kalau kita nggak pernah merasa beli tanah di situ, jangan sekali-kali nyemen kuburan tanpa izin. Makanya saya ditanya, apa hukumnya ngijing kubur? Boleh. Terutama di tanah kita sendiri. Seperti makom Nabi dikijing, di semen. Mengapa makom Nabi di semen? Karena beliau dimakamkan di tanah sendiri.
yakni di kamar istrinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya saya sering himbau sama ibu-ibu, kalau suami meninggal kuburkan di kamar ibu sendiri. Kata mak-mak, sorry aja, udah hidupnya nyusahin, mati ditongkrongin, kata dia. Males kata mak-mak. Ya kalau bapak-bapak ini mati, Bu, dikuburin kamar ibu-ibu sampai kiamat, rumahnya nggak laku dijual. Siapa yang mau beli rumah itu? Jadi Nabi itu di kamar sendiri, Pak, di kamar istrinya, maka wajar di kijing. Makanya kita harus ikut aturan. Harus dibuat, kalau bisa ada peraturan desa, tanah makam desa. Itu ada aturannya, dibuat pasal-pasalnya agar orang nggak sembarangan terhadap tanah wakaf. Namun secara prinsip memang kijing tidak mempengaruhi ahli kubur. Termasuk bunga papan, gaya-gaya orang di kota itu kan. Kalau ada yang meninggal tuh turut berduka cita. Bunga papan tuh buat nyenengin mata orang yang masih hidup, menghibur ahli musibah. Nggak ada ngaruhnya berdoa di bunga papan, tidak pengaruh untuk ahli kubur. Karena doa nggak bisa, hanya dituliskan, harus diucapkan. Makanya rumah yang ada tulisan ayatul kursi, jin masih masuk. Santet masih masuk, Pak. Banaspati masih masuk. Tapi rumah yang dibacakan ayatul kursi tiap maghrib dan bar subuh, santet sesakti apapun tidak bisa masuk. Tapi dibaca, jangan dituliskan saja. Berarti yang namanya doa jangan ditulisan, tapi dibaca. Itu yang benar. Kita berdoa panjang, tapi di grup WhatsApp, gaya anak muda zaman sekarang. Berdoa panjang, tapi update status di Facebook. Itu nggak ngaruh. Jangankan begitu, anak sekarang kan sok modern. Ketiban hari ayah, ucapannya di Facebook. Selamat hari ayah. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Saya pengen sampaikan kepada anak muda, jangan tulis itu di Facebook. Sampaikan langsung depan bapaknya. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Belum selesai ngomong, apa kata bapaknya? Wis leh, ojo kaken cangkem kamu. Bapak ini asem, belum ngudut dari pagi. Sana, ke warung beliin rokok. Paling digituin, Pak, dikontanin sama bapaknya. Artinya ya jangan cuman ditulisan di sana. Yang terpenting itu terucapkan oleh lisan kita. Terucapkan di lisan walaupun sir, tidak terdengar oleh orang lain, itu doa. Bahkan namanya doa, tidak diucapkan secara sir pun, hanya di hati, itu sudah doa. Karena doa itu masuk bab zikir. Bab zikir itu boleh hanya di dalam hati. Beda sama bab tilawah, kiroah, baca Quran. Baca Quran cuman mingkem begini, bukan baca Quran, termasuk zikir saja. Makanya orang sholat baca Fatihah, mulutnya mingkem, nggak sah sholatnya. Karena rukun sholat baca Fatihah itu dibacanya harus pakai lisan, walaupun sir. Karena sholatnya sholat sir, harus qomat kamit lidahnya itu, nggak boleh mingkem. Kalau mingkem berarti nggak qomat kamit, nggak sah sholatnya. Nah, kan itu ilmu pesolatan, ilmu fikih. Nah, balik lagi bahwasanya hadiah untuk orang mati itu adalah doa, istighfar, sedekah. Nah, hadis inilah kemudian dikomentari oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar? As-sadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan itu kekal pahalanya sampai 3 hari. Makanya biasanya kita habis penguburan atau jelang penguburan ada sedekah, atau minimal malam pertama. Sedekah pada 3 hari, pahalanya, manfaat untuk ahli kuburnya sampai hari ke-7. Maka ada istilah 7 hari seperti malam ini. Nah, sedekah pada malam ke-7 ini akan bermanfaat untuk si ahli kubur sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa jangan nunggu sampai 40. Ada selawean. Hitung-hitung buat proyek Pak Yai Samroni lah ya. Proyek mimin tahlil maksudnya, Pak. Buat proyek. Umpami repot, pengen langsung 40-an. Nah, hari ke-25 itu nggak ketang, 10 fakir miskin diberi sedekah. Atau sedekah ke pondok lah, santrikan fisabilillah. Boleh. Berbentuk makanan saja. Atau semampunya kita dalam bentuk apa. Di hari ke-25 itu tetap sedekah. Sedekah pada hari ke-25, pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun, haul pertama. Sedekah pada haul pertama
sampai 1000 hari. Makanya orang Jawa itu betul-betul konsisten, Pak. Selain haul sampai 1000 hari, dan selanjutnya per haul sedekah untuk orang tua yang wafat meninggal dunia. Sedekahnya mengapa dalam bentuk makanan? Kalau dulu pakai makanan. Nabi memimpin penyelenggaraan jenazah. Kemudian kata beliau, luaskan bagian kaki dan kepalanya. Selesai dari pemakaman, Nabi diundang oleh istrinya almarhum untuk makan sembelihan kambing muda di rumahnya. Memang hidangan dalam bentuk makanan. Sampai sedemikian rupa. Lantas bagaimana dengan yang bentuknya sembelihan? Nabi juga lakukan itu. Makanya Nabi setiap haul, yauma wafati Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha, hari wafatnya Khadijah, haul dalam bahasa kita. Tiap hari wafatnya Khadijah, Nabi nyembelih kambing. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah radhiyallahu anha. Nabi nyembelih kambing, sedekahan untuk kerabat tetangga Khadijah, yang pahala sedekahan itu untuk Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini hadis sahih, Pak. Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Jadi kebiasaan orang dulu kalau haul nyembelih kambing, bahkan nyembelih kebo kalau orang menggala itu, Pak. Itu sunnah Nabi. Belakangan dibid'ah-bid'ahkan oleh Wahabi. Klop sama anak-anak yang pelit, memang kan begitu. Kalau udah dibid'ahkan pelit sekalian selesai. Nggak mau lagi sedekahan untuk orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Itu Nabi loh yang amal kan atas Khadijah. Makanya kalau mampu silahkan. Makanya ada keterangan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku mati. Walam tus. Winginane pas mati meninggal dunia, dia nggak ngomong apa-apa, nggak ada pesannya, nggak ada omongan. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya angen-angen pikir-pikir ya Rasul, seandainya mamaku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Maka dia tanya, apakah mbokku ya Rasul akan dapat manfaatnya bila aku anaknya inisiatif dewe sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Hadis ini sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1004, dan sahih Muslim. Saya ulangi, sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1887. Saya ulangi, 1388. Sahih Al-Bukhari 1388 dan Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 nih, Pak. Nah, yang nanya siapa? Kan anna rajulan, sesungguhnya laki-laki. Siapa laki-laki ini? Namanya Sa'ad. Lalu Sa'ad tanya lagi sama Nabi, ayu sadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, ndak ketang bagikan air minum. Makanya air minum. Lebih dari apa? Dari itu apa? Hidangkan makanan. Maka dulu orang itu ngidang. Zaman Nabi dihidangkan makanannya. Orang Lampung, orang Sumatera dulu ngidang, Pak. Cuman mengapa orang Lampung sekarang ngebesek juga? Gara-gara orang Jawa sebetulnya. Karena anaknya orang Lampung tanya, "Papa," katanya. "Apa?" kata bapaknya. "Mau kemana?" "Takziah." Takziahnya orang Lampung apa orang Jawa, Pak? Orang Lampung. Kalau jawabnya orang Lampung, begitu papa pulang, anak sudah tidur. Nggak ada yang ditunggu, Pak. Tapi kalau dia jawab, takziahnya tempat orang Jawa apa orang Lampung, Pak? Orang Jawa. Begitu papa pulang, anak belum tidur, Pak. Besoknya mana? Karena ditunggu anak di rumah, makanya orang Lampung ikut ngebesek juga. Tapi ngomong-ngomong malam ini ada besek ya? Ya ada ya? Jadi ngarep kita ini ya? Jadi ngarep gitu. Itu sebabnya. Dan memang lebih praktis. Karena ngapa kalau ngidang, yang makan ya cukup kita yang datang. Tapi kalau ngebesek, serumah ikut makan.
Makanya namanya berkah. Semuanya dapat barokahnya. Allahumma amin. Itu sebabnya. Jadi yang namanya sedekahan kita itu bukan haram, bukan bid'ah seperti yang dituduhkan orang. Yang nggak boleh sama ulama itu begini Bapak Ibu, maksa. Gara-gara besekan rumah kegade, dipasang merek oleh bank dalam pengawasan bank. Gara-gara utang tahlilan nggak bayar misalnya, itu yang nggak boleh Pak. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Ento nggak boleh dipaksa juga. Itulah mengapa kita ini saking guyup rukunnya. Nggak ada bangsa seguyup Indonesia. Saya yakinkan tidak ada bangsa seguyup Indonesia. Ya kayak rukun kematian itu. Mana ada di Arab Saudi rukun kematian? Nggak ada Pak. Jajal kalau nggak percaya. Nang Malaysia nggak ada rukun kematian. Nang Brunei nggak ada. Rukun kematian hanya ada di Indonesia Raya tercipta. Saking guyupnya. Lah mengapa ada rukun kematian? Agar kalau yang meninggal itu orang yang nggak mampu, setidak-tidaknya diringankan. Makanya kita itu kalau ditagih rukun kematiannya torge. Ini kadang-kadang kasihan Pak yang keliling nagihin. Udah capek keliling, bukannya dikasih malah diomelin. Ada ya. Nah itu bener tuh. Nah yang tukang nariin tuh curhat dia tuh. Kadang-kadang udah capek nari, apa omongan yang ditarik? Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Omongannya itu loh. Ya gampang kalau mau dapat giliran, minta saja sama Gusti Allah. Nanti Israel tinggal eksekusi. Emang tujuannya rukun kematian itu saking guyupnya kita, saking gotong royongnya kita. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bangsa yang punya nilai kegotong royongan yang sungguh luar biasa. Itulah Indonesia Raya tercinta itu. Untuk meringankan. Yang penting tadi jangan maksa. Walaupun saya ingin sampaikan sesuai dengan kemampuan. Saya pernah ceramah nang Padang Cermin, Pak. Bubar ceramah begini, yang hadir itu 3 kali lipat inilah. Begitu bubar ceramah, sekitar 10 jamaah pulang lagi ke tempat takziahan. Berhubung saya belum beranjak jadi tahu. Pulang lagi bawa besek, beseknya dipulangkan. Dalam hati saya, Wahabi nih pasti. Karena Wahabi kan mengharamkan besek, nggih. Wahabi nih. Ditanya oleh yang punya rumah, tuan rumah Sohibul Musibah, lo ada apa ini? Ngapunten katanya, kami mulangin besek, kayaknya ketukar beseknya. Lo ngapa? Begitu dibuka, ternyata isinya ayam 1 ekor. 1 ekor. Maka mikir gak berani ngambil. Apa yang dipikir? Ini jangan-jangan punya Pak Kiainya ini. Ketuker ke bawah jamaah. Waduh, sakingnya Pak ya, saking gak enaknya, takut ngambil punya Pak Yainya gitu. Dipulangin lagi. Apa kata Sohibul Musibah? Memang semua besek isinya ayam 1 ekor. Subhanallah. Sekian ratus orang isinya ayam 1 ekor. Saya tadi ngelihat waktu masuk ke mobil saya ada 10 besek itu Pak. 10 kali 10 ekor, banyak itu. Bisa buat tahlilan 10 ekor ayam itu. Subhanallah, ternyata Sohibul Musibah itu anaknya pengusaha kandang ayam. Orang sugih memang sudah 1 kandang panen, nggak usah dijual, khusus sedekahan untuk orang tua yang wafat meninggal dunia. Apa dia tambah melarat? Tidak, tambah barokah rezekinya. Jadi jangan melek-melek Wahabi yang pelit-pelit itu ya. Nggak mau betul ngedoain orang tua itu, sedekah buat orang tua. Uang namanya rezeki itu kan ibarat sungai, dari hulu mengalir ke hilir. Yang tua-tua sudah selesai rezekinya. Yang muda-muda tidak akan mungkin rezeki diambil oleh yang tua. Jadi nggak usah khawatir, anak-anak nggak usah sayang. Buat apa sih kita ini nongkrongin harta warisan lalu berebut harta warisan, malah nggak barokah nanti malahan. Jadi sekali lagi, bersedekah untuk orang tua yang sudah wafat tersebut bagian daripada bakti anak untuk orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Kendati pun
sedekah hadiah itu tidak selalu berbentuk makanan atau harta atau jariah, termasuk membaca Yasin seperti kita malam ini. Saya sering ditanya, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Yang jawabnya gini, Pak, tak ajarin jenengan. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang yang sudah meninggal itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mengharamkan baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia, dia mengharamkan Kanjeng Nabi. Kalau ada yang mengatakan baca Yasin buat orang mati ahli kubur, bid'ah, berarti dia membid'ahkan Kanjeng Nabi. Ngelunjak itu namanya. Walaupun jenengan jangan gampang gegeran, jangan sumbu pendek ya Pak, jangan gampang marah. Ada tangga mengatakan orang membaca Yasin di kubur haram. Jangan kemudian ngasah golok membacok. Dengar dulu kalimatnya itu Pak. Orang baca Yasin di kubur ya haram toh. Masa kasih membaca Yasin di kubur? Ya haram, bener kan? Kita ini kadang-kadang kurang teliti gitu loh. Kalau imam sholat masih ngerokok, sholatnya nggak sah. Ya iyalah. Masa imam sholat sambil kelepas, nggak sah sholatnya. Ya juga jangan gampang gegeran, jangan gampang ngamuan, maksudnya jangan subuh pendek. Jadi bersyukurlah kita ini menjadi masyarakat kampung yang nggak mudah gegeran lah. Kadang-kadang yang mudah gegeran itu orang kota Pak, dikit-dikit demo, rusuh aja bawaannya, gampang gegeran. Kita jangan gampang tersulut, karena itu tidak baik juga. Jadi membaca Yasin untuk orang mati itu perintah Kanjeng Nabi. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin. Ini fi'il amr nih, perintah. Nabi perintah kita bacakan Yasin, kata Nabi, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448, Sunan Abi Daud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Kita jelas ada yang mensahihkan, sudah ada yang memfatwakan, tinggal amalkan. Yang nggak mau ya terserah dia, teman. Mohon maaf buat yang nggak mau Yasinan itu, yang jangan nyalahkan kami yang mengamalkan. Kan hukum asalnya kan nggak boleh usul sama amalan orang, betul tidak kira-kira? Panjenengan boleh Pak mengatakan bini saya paling cantik, silakan. Tapi nggak usah ngejek bini tetangga. Gitu penggih. Kayak kita hidup bertetangga sajalah. Kita nggak usah ngopenin rumah tangga orang, urusin saja rumah tangga kita sendiri. Kan begitu rumus kehidupan itu. Makanya laki-laki yang rajin mencium istrinya itu relatif akan lebih panjang umur kalau dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Ya iyalah, jajal aja kalau nggak percaya, dibacok orang kita Pak. Masih mending kalau ketemu suaminya yang ikhlas, udah ambil istri saya ikhlaskan misalnya. Masih mending dalam hati, cari gantinya kata lakinya. Ada yang main bacok itu Pak, jadi perkara. Orang Maduranya jadi carok dia. Kadang-kadang begini, dalam rumus kehidupan kita boleh membela amaliah kita tanpa harus menyalahkan amaliah orang lain. Makanya kita nggak menyalahkan orang yang nggak mau Yasinan, tapi mbok yau yang nggak mau Yasinan jangan membidah-bidahkan kita dong. Wajar kalau kita nggak terima uang kita disalah-salahkan. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, ada yang singkat. Baca Fatihah jadilah. Baca Fatihah jadilah. Al-Fatihatu lima quri'at salahu. Karena Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Ini rahasia Fatihah. Fatihah itu umul Quran. Fatihah itu rukun sholat. Fatihah itu dibacakan untuk mendoakan orang sakit, bagus. Dibacakan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bagus. Al-Fatihah itu ruqyah, orang kesurupan bacakan Fatihah, bagus. Anak kita biar betah mondok, Fatihah, bagus. Anak kita merantau nang Jogja, kuliah umpami, nggak bisa kita telepon tiap hari bapak ibu dia selamat atau enggak, dia pacaran atau tidak, nggak guna, bohong dia. Di mana kamu pacaran ya? Enggak kok, di kamarku. Langsung dia video call. Begitu di video call memang di kamar, ternyata kamar cewek. Nah,
Pintar bohong anak sekarang, lebih canggih teknologi anak sekarang. Tapi kalau pengen anaknya selamat, nggak cewekan, nggak cowokan, nggak narkobaan, nggak nakal, bacakan Fatihah. Percayalah Bapak Ibu, anak yang terus dibacakan Fatihah, insya Allah Allah jaga dia. Anaknya masuk tes PNS, ASN atau apa namanya, bacakan Fatihah, bagus semua. Termasuk Al-Fatihah, dibacakan untuk suami yang hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu kalau punya laki hidung belang, bacain Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak keranjangan lagi matanya. Termasuk Fatihah dibacakan Pak buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak yang punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Fatihah tergantung niat yang membaca. Ke kubur, kalau bisa hataman Quran, kan Imam Syafi'i fatwanya 30 juz loh Pak, 30 juz hataman Quran di kubur. Kalau baca Quran di kubur, nggak diniatkan, nggak didoakan nyampe pahalanya. Walaupun nggak didoakan, walaupun nggak diniatkan. Beda kalau baca di rumah, harus diniatkan dan harus dihadiahkan. Tapi kalau di kubur langsung nyampe 30 juz. Kalau nggak bisa 30 juz, Yasin jadilah. Kalau nggak bisa Yasin, kulhu 11 kali. Ini masuk kubur itu kulhu 11 kali, kan singkat. Masih malas juga kulhu 11 kali, Fatihah sekali. Itu yang manfaat. Ada mantu-mantu ziarah kubur, wahai nyadran, ziarah kubur, cuman babat rumput pakai arit, pers. Biar babat rumput, enggak doa, enggak baca Fatihah, enggak baca kulhu, langsung pulang. Itu mertua itu sebenarnya manggil dari kubur, Pak. Mantu edan, aku enggak butuh arit, no. Itu manggil sakjane gitu. Cuman nggak kedengeran suaranya. Ya nggak ngaruh lah, cuman babat rumput. Yang ngaruh apa? Baca Fatihah. Jadilah sambil babat rumput baca Fatihah. Sambil babat rumput bersihin sampah-sampah di makom, baca kulhu 11 kali. Maka semua ahli kubur akan mengucapkan terima kasih. Nah, terakhir satu lagi, di balik peristiwa wafatnya Mbah Yai Muhammad Sohib, peringatan bagi kita yang masih hidup, tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Gitu Bang Ki? Karena memang usia umat ini dawuh Mbah Maimun Zubair Al-Maghfur lah. Mbah Maimun itu wali loh, Pak. Ulama, setidak-tidaknya orang yang sangat dicintai oleh Allah. Waliullah beliau itu. Karena ngapa? Beliau matur, ya Allah matikan saya di Mekah, pengen dimakamkan tonggoan kalih Sayyidah Khadijah. Ya langsung kabul. Kalau kita nggak bisa begitu kayaknya ya. Langsung kabul, wafatnya di Mekah, dimakamkan di Janatul Ma'lah, lalu dimakamkan di tonggoan kali Ummul Mukminin. Kemudian setelah 2 tahun 3 tahun kan kita harus ikhlas. Kalau di Ma'lah atau di Baqi, orang wafat itu 2 tahun sampai 3 tahun itu kuburnya digali lagi, akan dipindah ke padang khusus makam luas. Itu peraturan kerajaan Saudi. Makanya di sana nggak boleh dikijing, karena akan dikali lagi, mau dipindahkan. Nah, Mbah Maimun Zubair begitu mau dipindahkan, apa kata penggali kuburan? Syekh Maimun maujud. Syekh Maimun maujud. Mbah Maimun maujud. Fisiknya utuh, tidak rusak sama sekali. Allah takdirkan dijaga, tidak dimakan oleh rayap. Utuh jasadnya, saking cintanya Allah. Kata Mbah Maimun, usia umat Kanjeng Nabi niku usia ajalnya 5663. Interval 56 sampai 63 itu usia kematian. Makanya jenengan yang sudah 56 ke atas siap-siap. Ndak lama lagi mati. Ini maksudnya. Kalau umurnya sudah 63 kelewat, 64 kelewat, 63 sampai 70 tanda panjang umur. Dawuh Mbah Mun. Tapi kalau umurnya 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. Tapi kalau umurnya sudah 77 kelewat nggak mati-mati, malaikat Israilnya lupa. Itu bahaya, malah nggak mati-mati, Pak. 80 90 kok nggak mati-mati. Terpaksalah keluarga ngundang jamaah Yasin, disuruh yasinan. Sembari bawa daun kelor lah apa kayak gitu. Malam dia Yasin kan besoknya wafat.
Nah, meyasinkan orang yang sudah lansia, sakit-sakitan, gak bisa bangun lagi itu bukan nyuruh cepat mati, bukan mendoakan agar cepat mati. Itu hanya mengingatkan malaikat Israel kalau lupa. Makanya kata malaikat Israel, untung lu yasinin, inget gua, kata dia. Kata Israel. Makanya niatkan saja mengingatkan malaikat. Guyonannya sedemikian rupa, kita semua pasti akan mati juga. Makanya jangan berlebih-lebihan hidup ini, mulailah tobat. Yang belum tobat, kata Mbah Mun, usia tobat itu 42 sampai 49, itu usia tobat. Yang belum, ingat umur Pak, kalau udah 42, kemarin nakal banget, udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Umur sudah 42 kelewat, ayo monggo kersani kita semua tobat. Kalau sampai umur 49 nggak tobat-tobat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri, alias tua-tua keladi. Sampai kapan tobat diterima? Nabi berdoa, minta pada Allah. Ini ada keterangan dialog Nabi sama Jibril, tapi dinarasikan minta langsung kepada Allah. Jadi permintaannya, terimalah taubat umat ini. Maka Allah tetapkan umat ini terima taubatnya kalau taubat setahun sebelum ajal. Ya Nabi nangis, kalau itu takdir Allah, umatku masuk neraka semua. Maka Allah pendekin 6 bulan sebelum ajal. Maka Nabi minta, ya Allah, mohon pepetkan lagi. Kalau begitu takdirmu, umatku akan masuk neraka semua. Karena di antara umatku tuh ada yang tobatnya itu sebulan sebelum mati. Oke, kata Allah, keterima taubat umatmu Muhammad kalau tobatnya sebulan sebelum mati. Tapi ada ya Allah umatku itu yang tobatnya seminggu lagi mau mati. Orang mana itu? Ini orang suka maju ya Pak ya? Orang mana itu? Jangan-jangan di sini orangnya ya? Gara-gara mendengarkan ceramah tobat dia, seminggu kemudian mati taunya. Tapi ada ya Allah di antara umatku itu, kata Nabi, yang tobatnya itu sehari lagi mau mati. Malam ini mendengarkan ceramah tobat, besok mati dia. Baik, kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Tapi ya Allah, kata Nabi, boleh nggak dipepetin lagi? Mohon didekatkan lagi. Ini permintaanku yang terakhir, kata Nabi. Baik Muhammad, ini yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu, kata Allah, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nangis Kanjeng Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Apa kata Nabi? Pamer di hadapan sahabat, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Tidak ada kata terlambat. Jadi kalau nyawa masih di sini Pak, batas akhir, berarti nyawa ditarik, masih di kaki aja masih diterima taubat. Masih di pinggang saja masih diterima taubat. Ini batas akhir. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Makanya saya himbau ikut torikohan ya Pak. Kan sudah ada Mbah Yai Samroni kan gitu, ikut torikohan biar bisa mati husnul khotimah. Karena kita ini kan gak sempurna, manusia yang banyak dosa. Ya Pak ya. Ngelihat cewek cantik masih hilaf gitu masih kan. Nah kalau ikut torikohan, orang yang istiqomah torikohan, tawajuhan, insya Allah digaransi matinya husnul khotimah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mati husnul khotimah itu nggak melulu harus matinya lagi sholat Pak, enggak. Husnul khotimah itu aslinya rahasia Allah. Nggak harus selalu lagi sholat husnul khotimah, ya belum tentu juga. Ada preman mati di masjid, ada ustadz mati di lokalisasi pelacuran. Geger emak-emak, kebalik ya. Preman mati nih nang masjid, ustadz matinya di tempat pelacuran. Jangan suudzon. Karena ternyata ustadz punya ustadz yang mati di tempat pelacuran lagi dakwah. Lagi dakwah serangan jantung mati. Itu matinya dalam keadaan dakwah. Nah preman mati di masjid, bukan lagi sholat, lagi maling ampli. Lagi maling ampli, kesetrum listrik mati. Wallahu a'lam kan? Rahasia Allah yang tahu. Paham gak? Baik, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berdoa.